Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Tusadia dengan NIM 2201061159. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan produksi obat yang merupakan bagian penting dalam dunia farmasi, khususnya dalam menjamin ketersediaan obat yang aman, efektif, dan berkualitas bagi masyarakat. Materi ini mencakup tahapan dari skala laboratorium hingga produksi industri. Pada slide ini yaitu tentang in silico drugs design and funnel pengembangan obat. Gambar ini menunjukkan bagaimana proses awal pengembangan obat mulai dari ribuan senyawa hingga akhirnya hanya satu yang disetujui sebagai obat. Proses ini sering digambarkan sebagai corong atau discovery funnel. Kemudian untuk tahapannya yang pertama itu ada basic research, dimulai dari potensial. Kemudian yang kedua itu ada discovery, itu menyempit sekitar 5.000 hingga 20.000 senyawa. Kemudian yang ketiga itu ada preclinical research, itu hanya sekitar 250 senyawa yang lolos ke tahapan ini. Kemudian yang keempat itu ada clinical research, diuji pada manusia, terus hanya 5 senyawa yang masuk di tahap ini. Yang terakhir itu ada approved drug yang hanya 1 senyawa yang akhirnya mendapat persetujuan edar. Jadi proses ini tuh sering diawali dengan in silico drug design, yaitu pendekatan komputerisasi dalam menyaring senyawa berdasarkan struktur dan aktivitasnya sebelum diuji lebih lanjut. Kemudian tabel-tabel ini itu jalur uji obat atau in silico approval. Kemudian diagram ini tuh menunjukkan tahapan pengujian senyawa dari awal hingga persetujuan klinis. Untuk tabel yang pertama itu ada in silico. Itu adalah simulasi komputer 2 dimensi atau 3 dimensi untuk memprediksi interaksi senyawa. Kemudian tabel berikutnya itu ada in vitro, itu pengujian di luar tubuh makhluk hidup di cawan Petri atau sel. Selanjutnya itu tabel selanjutnya itu ada in vivo, itu pengujian pada hewan mulai dari tikus, kelinci, anjing hingga babi. Kemudian tabel selanjutnya itu ada clinical trials, itu uji klinis pada manusia dibagi menjadi fase 1 hingga 3. Kemudian tabel selanjutnya itu ada clinical approval, itu persetujuan dari badan regulasi seperti FDA atau BPOM. Kemudian tabel terakhir itu ada post-market surveillance, itu pemantauan keamanan setelah si obat itu beredar. Jadi, setiap tahapan ini bertujuan menyaring dan memastikan bahwa senyawa benar-benar layak untuk digunakan secara luas. Selanjutnya, ini ada 5 tahapan pengembangan obat. Menurut Thermo Fisher, proses pengembangan obat itu dibagi menjadi 5 fase besar. Yang pertama itu ada discovery and development, itu penemuan senyawa baru yang potensial. Kemudian yang kedua itu ada preclinical research, itu pengujian awal pada sel dan hewan. Kemudian yang ketiga itu ada clinical research, itu uji klinik pada manusia, yaitu di fase 1 sampai 3. Yang keempat, itu ada FDA review, itu evaluasi dan penilaian oleh badan regulasi. Yang kelima, itu ada post-market monitoring, itu pemantauan efek samping setelah obat dijual. Ini adalah proses panjang yang memakan waktu bertahun-tahun dan sangat ketat demi menjamin keamanan obat.
Kemudian yang selanjutnya itu ada qualification. Tahapan awal dalam pengembangan produksi obat dimulai dari qualification, yaitu memastikan bahwa suatu senyawa memenuhi kriteria sebagai kandidat obat. Kriteria ini mencakup efektivitas, keamanan, dan kualitas senyawa. Ini dibuktikan melalui riset preklinik dan uji klinik untuk melihat potensi terapeutiknya. Selanjutnya, from farm to pharmacy, ini akan perjalanan panjang produksi obat dari bahan mentah atau farm hingga sampai ke parti aktaki, yang biasanya memakan waktu 1-2 tahun atau lebih. Kemudian ada tahapan utamanya, yaitu yang pertama itu ada farm. Ini tuh tentang dimulai dari pertanian. Ketika pasokan tanaman obat tidak stabil, maka produksi pun ikut terganggu. Kemudian yang kedua itu ada processing facilities atau bahan aktif diekstraksi dan dimurnikan jika fasilitas terbatas. Proses jadi lambat. Kemudian yang ketiga itu ada formulation. Bahan aktif dikombinasikan dengan excipient untuk jadi sekian obat siap pakai. Kemudian yang keempat itu ada regulasi review. Obat harus melalui evaluasi mutu dan keamanan oleh badan regulasi seperti BPOM atau FDA. Kemudian yang kelima itu ada global distribution. Distribusi obat ke berbagai negara dapat terhambat oleh logistik dan kebijakannya. Kemudian yang terakhir itu ada hospital dan farmasis, yaitu rumah sakit dan apotek sering mengalami kekurangan stok jika ada gangguan di rantai pasokan. Jadi tidak hanya soal produksi, tapi seluruh rantai suplai itu berperan penting dalam ketersediaan obat. Selanjutnya, ini ada proses produksi obat atau sintetis and biologis. Slide ini menjabarkan langkah-langkah utama biologis dari bahan awal hingga akhirnya. Yang pertama itu ada sel sintesis atau sel kultur. Awalnya proses pembuatan zat aktif obat. Kemudian yang kedua itu ada purification. Ini adalah proses pemurnian dengan bahan kimia, filter, dan resin. Kemudian ada DS strong. Ini untuk penyimpanan zat aktif dalam wadah steril. Kemudian yang keempat itu ada formulation. Itu penggabungan zat aktif dengan excipient jadi sedia. Kelima itu ada filling, itu pengisian ke dalam botol, vial, atau sirin. Yang keenam itu ada packaging, dia itu pelabelan dan pengemasan untuk distribusi. Tahapan ini harusnya dilakukan dengan sangat teliti karena menyangkut mutu ya, menyangkut mutu, stabilitas, dan keamanan obat. Kemudian slide selanjutnya itu ada scale up proses produk. Jadi gambar ini tuh menjelaskan scale up atau peningkatan skala produksi dari mulai laboratorium scale atau miligram sampai gram, terus ke pilot scale dari gram ke kilogram, dan hingga industrial scale dari kilogram sampai ton. Seiring peningkatan skala itu dibutuhkan perawatan yang lebih besar, proses yang lebih stabil dan konsisten, terus validasi metode produksi yang bisa direplikasi tanpa mengubah kualitas. Ini adalah tahapan penting untuk memastikan bahwa proses yang berhasil di lab itu bisa diterapkan dalam jumlah besar. Selanjutnya, ini ada alur pengembangan hingga produksi massal. Jadi gambar ini memperlihatkan alur lengkap dari pengembangan awal hingga ke produksi industri. Untuk alur yang pertama itu ada proses development,
Itu pengembangan metode efisien biaya dan waktu, dan transfer teknologi dari lab ke pabrik. Yang kedua itu ada scale up, yaitu ada uji kelayakan ekonomi dan teknis, evaluasi peralatan produksi industri, dan validasi optimasi produk. Yang ketiga itu ada custom manufacturing, itu ada produksi massal sesuai kebutuhan pasar, pemasaran, distribusi, dan pengawasan pasca edar. Alur ini menggambarkan bahwa produk obat bukan hanya soal membuat obatnya, tetapi juga memastikan bahwa prosesnya efisien, berkelanjutan, dan memenuhi standar kualitas tinggi. Untuk slide yang selanjutnya, itu ada skala laboratorium. Setelah qualification, proses dilanjutkan skala laboratorium ini dilakukan penelitian dan pengembang nyawa baru dalam jumlah kecil. Biasanya itu dalam miligram hingga gram. Kegiatan utama di tahap ini itu meliputi sintesis nyawa, pengujian aktivitas biologis, dan ada pemeriksaan stabilitas awal dan karakterisasi kimia untuk melihat potensi nyawa sebagai obat. Setelah itu ada awal menjanjikan, pengembangan masuk ke skala pilot. Tahapan ini produksi dilakukan dalam skala menengah dari gram hingga kilogram. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan formulasi dan metode produksi, kemudian untuk mengevaluasi kestabilan produksi, serta memvalidasi proses agar bisa dilakukan berulang dengan hasil yang konsisten. Selanjutnya itu ada skala industri, yaitu tahapan akhir adalah skala industri di mana obat diproduksi dalam jumlah besar. Produksi dilakukan menggunakan mesin otomatis dan harus mematuhi standar tinggi seperti Good Manufacturing Practice atau GMP. Itu fokus utama pada tahapan ini itu adalah efisiensi proses, mutu dan keamanan produk, serta kepatuhan regulasi agar obat layak edar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya ini ada klasifikasi sediaan obat berdasarkan rute pemberiannya. Jadi gambar ini tuh menunjukkan bagaimana sediaan obat atau dose form diklasifikasikan berdasarkan yang pertama itu bentuk fisik atau physical stage, yaitu cair, padat, dan semi padat. Kemudian itu ada rute pemberian obat atau route of administration, yaitu dalam oral, parenteral, dan transdermal, dan lain-lain. Kemudian ada situs aplikasi atau site of application, sistemik atau lokal. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan penggunaan atau IHA, yaitu ada terapi, diagnosis, atau pencegahan. Kemudian di sini ada contoh rute pemberian. Yang pertama itu ada oral, contohnya seperti tablet, kapsul, larutan, suspensi. Kemudian ada parenteral, itu seperti injeksi dan emulsi. Selanjutnya ada transdermal, itu seperti salep, plaster, aspiration, itu seperti inhal aerosol, vaginal, rektal, intraokular, dan lain-lain. Tujuannya itu adalah menyesuaikan bentuk sediaan dengan kebutuhan terapeutik pasien dan efikasi obat. Selanjutnya, ini ada bentuk sediaan obat umum atau dose form. Jadi dari gambar ini menampilkan bentuk sediaan obat yang paling umum ditemui di pasaran. Yang pertama itu ada tablet, bentuknya itu padat, yang sering ya. Kemudian yang kedua itu ada kapsul yang mengandung bahan aktif dalam cangkang gelatin.
Yang ketiga itu ada powder, jadi sediaannya tuh, yang serbuk, bisa dilarutkan atau ditaburkan. Yang itu ada oral solution, bentuknya cair yang diminum langsung. Yang terakhir itu ada injectable solution atau larutan steril yang disuntik. Jadi pemilihan itu tidak jalur masuk ke tubuh, stabilitas bahan aktif, dan uh, kecepatan efek yang dan pasien. Nah, selanjutnya itu ada stabilitas obat herbal atau psikomedikin. Jadi obat herbal atau fitomedisin memiliki banyak tantangan terkait stabilitas. Yang pertama itu seperti interaksi kimia dengan kontainer. Yang kedua itu ada ketidakstabilitas fisik dan kimia, misalnya karena cahaya atau suhu. Yang selanjutnya itu ada interaksi obat, terutama jika dikonsumsi bersama obat kimia. Kemudian ada variasi komposisi karena bahan alami yang berbeda-beda. Terus ada penguraian oleh jamur atau serangga, dan faktor lingkungan seperti kelembapan dan suhu tinggi. Jadi stabilitas ini sangat penting agar obat herbal tetap efektif, aman, dan tidak rusak selama penyimpanan dan penggunaan. Yang selanjutnya, ini ada in silico, in vitro, dan in vivo. Gambar ini menjelaskan 3 pendekatan utama dalam penelitian dan pengembangan obat. Yang pertama itu ada in silico, pengujian secara virtual menggunakan komputer atau simulasi digital. Biasanya ini digunakan untuk memprediksi interaksi molekul. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada in vitro, dalam kaca. Itu dilakukan di luar makhluk hidup, misalnya di tabung reaksi atau cawan PLC. Yang ketiga itu ada in vivo, itu tuh dalam kehidupan, itu pengujian langsung pada makhluk hidup seperti hewan atau manusia. Jadi ketiganya ini saling melengkapi dan digunakan secara bertahap untuk menilai keamanan, aktivitas, dan potensi terapeutik dari senyawa obat. Yang selanjutnya ini ada in vitro versus in size. Gambar ini membandingkan 2 jenis uji biologis utama dalam mengembang obat. Yang pertama itu ada in vitro size, dilakukan di luar organisme hidup, misalnya pada sel transformasi atau sel primer. Terus itu bertujuan melihat respons sel terhadap senyawa secara langsung di lingkungan terkendali, seperti well plate. Contohnya itu ada uji sitotoksisitas, terus ada proliferasi sel. Kemudian yang kedua itu ada in vivo size. Ini dilakukan pada hewan uji seperti tikus dan hewan lain yang sesuai model atau ujinya. Kemudian juga itu untuk mengamati biodiversitas, terus toksisitas sistemik, dan efek farmakologis di dalam tubuh hidup. Kemudian itu digunakan untuk mengonfirmasi hasil in vitro dan mengevaluasi efeknya secara menyeluruh. Dua pendekatan ini tuh saling melengkapi untuk memastikan senyawa aman dan efektif. Selanjutnya ini fase uji klinis atau clinical trial phase. Ini adalah fase utama dalam uji klinis untuk mengembangkan obat baru. Yang pertama itu ada fokus pada dilakukan pada sukarelawan sehat untuk melihat dosis aman dan efek samping awalnya. Kemudian di fase 2 itu ada fokus mulai bergeser ke efikasi biasanya melibatkan pasien dengan kondisi yang ditargetkan. Kemudian fase 3 itu tujuannya utamanya itu mengumpulkan cukup data untuk mendapatkan persetujuan dari badan regulasi seperti FDA atau BPOM. Fase yang keempat itu dilakukan obat disetujui untuk memahami lebih jauh efek jangka panjang dan keamanan.
Jadi setiap fase harus dilalui agar obat benar-benar digunakan masyarakat. Selanjutnya, ini ada regulasi obat oleh BPOM. Jadi sebelum obat boleh beredar, jadi harus memenuhi regulasi oleh BPOM. Beberapa regulasi penting itu antara lain yang pertama itu harus CPOB atau cara pembuatan obat yang baik itu harus standar pabrik dalam memproduksi obat agar higienis dan aman. Yang selanjutnya itu harus ada standar informasi obat itu untuk mengatur label, leaflet, dan informasi pada kemasan obat. Yang terakhir itu pengawasan penjualan dari itu mengatur distribusi dan penjualan obat secara online agar tidak disalahgunakan. Untuk menjamin mutu, keamanan, dan manfaat obat untuk konsumen. Selanjutnya itu ada kekayaan intelektual dan paten. Setelah obat ditemukan, suatu senyawa obat baru harus dilindungi secara hukum melalui kekayaan intelektual, khususnya yang pertama itu paten, yaitu untuk melindungi hak eksklusif penemu atas invensi dalam bidang teknologi termasuk obat. Selanjutnya itu dengan paten, penemu berhak atas penggunaan, produksi, dan distribusi selama masa tertentu. Itu tuh biasanya 20 tahun. Kemudian itu paten mendorong inovasi di bidang farmasi dan mencegah penjiplakan atau penyalahgunaan penemuan. Di Indonesia, pendaftaran paten oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.